Halo, selamat datang di channel Puji Film Indonesia. Perkenalkan, nama saya Haryanto Erdeptok. Saya seorang fotografer profesional. Saya banyak motret untuk company profile, tapi saya paling senang dan hobi saya itu motret landscape. Di episode pertama ini, saya akan membahas mengenai lensa T-Lensip. Di tahun 2025 ini semakin sedikit orang yang tahu kegunaan lensa T-Lensip dipakai buat apa saja. Hari ini saya akan mulai dengan lensa 30 mm T-Lensip yang bisa shift sampai 15 mili dan bisa tilt, ada rotatornya juga. Saya juga akan motret pakai efek 102 sebagai pasangannya. Lensa ini kelebihannya adalah bisa movement sampai 15 mili. Mungkin yang paling banyak di antara lensa T-Lensip yang ada sekarang. Dan kelebihan lain dari lensa 30 mili ini, dia punya tripod collar. Jadi tripod collar ini digunakan supaya kita bisa tanpa melepas lensa dari tripod, kita bisa menggunakan mode landscape ataupun potret secara langsung. Tinggal memutar saja dan kemudian kita kunci. Kita bisa menaikkannya sampai 15 mili. Jadi 15 mili ke atas, 15 mili ke bawah. Terus ada juga tilt. Kita bisa mengetil lensa ini. Jadi ini lensa T-Lensip yang banyak digunakan untuk arsitek dan landscape. Dalam motret arsitektur supaya tidak terjadi convergence, bangunannya miring, biasanya kita akan meluruskan kamera menjadi level sensor dan bangunan itu menjadi paralel, level persis. Tapi akibatnya kita akan mendapat foreground yang terlalu banyak, bagian bawahnya, bagian langitnya tidak sebanyak itu. Jadi proporsi antara komposisi tidak menjadi begitu bagus. Biasanya akan kita ambil seperti ini misalnya, dapatnya seperti ini. Jadi biasanya kalau sudah gitu, untuk mengurangi foregroundnya kita akan mentilt kamera. Tapi hasilnya kita akan dapatkan bangunan yang convergence, yang miring. Nah, gunanya T-Lensip adalah bahwa saat kita meluruskan kamera, kita luruskan seperti ini dan kita adjust ke atas, kita shift ke atas, kita naikkan terus sampai proporsi di komposisi kita dapatkan lebih baik daripada yang tadi. Tetapi kita bisa mengurangi foregroundnya, tetapi kita tidak membuat bangunannya menjadi convergence. Misalnya kira-kira komposisi seperti ini, hingga kita akan mendapatkan komposisi air seperti ini yang lebih baik daripada yang tadi, dengan bangunannya masih lurus. Saya bisa dapat kesimpulan bahwa lensa T-Lensip ini sangat berguna untuk motret arsitektur dan landscape. Jadi kita tidak perlu lagi mengkoreksi di post proses, yang dimana kalau kita setelah proses kita harus mengcrop file yang ada. Jadi kita bisa dapat langsung lurus tanpa di post proses lagi. Sekian untuk episode ini. Mungkin di episode mendatang kita akan mencoba memotret makanan, food photography dengan menggunakan lensa T-Lensip, di mana kita dapat fokus dan dop yang dalam dengan menggunakan lensa T-Lensip. Sampai jumpa lagi. Salam.